Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Umi Ulfatun, 2. Estri Nafaranti, 3. Mustafa Abdillah, dan 4. Dwi Indah Ratnasari. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Berikut videonya. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1.500.000.000, kas di kredit sebesar 1.500.000.000. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, yaitu nilai investasi sebesar 1.500.000.000, saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Hasilnya 1.200.000.000 merupakan total nilai buku. Kemudian nilai investasi dikurangi total nilai buku. 1.500.000.000 dikurangi 1.200.000.000. Hasilnya 300 juta. 300 juta merupakan selisih antara nilai investasi dan nilai buku. Berdasarkan skema perhitungan, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel 4.1. Saldo 1 Januari 2015, rasio 100:0, investasi sebesar 1.500.000.000, kemudian modal saham 800 juta ditambah saldo laba 400 juta. Hasilnya 1.200.000.000. Kemudian investasi dikurangi modal saham dan saldo laba. Hasilnya 300 juta merupakan diferensial. Kemudian jurnal eliminasi. Saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, diferensial 300 juta di debit. Investasi pada PT Andalas di kredit 1.500.000.000. Diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasi sebagai goodwill. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasi pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Pada gambar 4.1 memberikan ilustrasi penentuan diferensial dalam aktivitas akuisisi sebuah entitas usaha. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih.
Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas yang menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti 1. Persyaratan kontraktual, 2. Kondisi ekonomi, 3. Kebijakan operasional dan akuntansinya, 4. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi, yaitu persediaan di debit 50 juta, tanah di debit 250 juta, dan diferensial di kredit 300 juta. Goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. PSAK 22 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Jumlah kepentingan non-pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Pada gambar 4.2 merupakan perhitungan goodwill, yaitu imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya, kemudian dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi, yaitu goodwill di debit 300 juta, diferensial di kredit 300 juta. Yang kedua, pembelian dengan diskon. Investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. PSAK 22 revisi 2010 mengidentifikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian yang dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh serta yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Misalkan, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta, lebih tinggi dibandingkan nilai buku. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal, yaitu
investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1 miliar, kas di kredit sebesar 1 miliar. Kemudian jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasian. Saham biasa PT Andalas di debit 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, diferensial di kredit 200 juta, dan investasi pada PT Andalas di kredit 1 miliar. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial yaitu persediaan di debit 50 juta, tanah di debit 150 juta, diferensial di debit 200 juta, dan keuntungan pembelian aset di kredit 400 juta. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. 1. Konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar 4.3. Tabel 4.2 laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Total aset PT Nusantara nilai buku sebesar 7 miliar. Total aset PT Andalas nilai buku sebesar Total aset PT Andalas nilai buku sebesar 2 miliar. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara nilai buku 7 miliar. Total liabilitas dan ekuitas PT Andalas nilai buku sebesar 2 miliar. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1 miliar 500 juta. Kas di kredit sebesar 1 miliar 500 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, yaitu saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 400 juta, diferensial di debit sebesar 300 juta, dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1 miliar 500 juta. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Persediaan di debit 50 juta, tanah di debit 210 juta, goodwill 100 juta, diferensial di kredit 300 juta, bangunan dan peralatan di kredit 60 juta. Tabel 4.3 kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Total kredit di neraca saldo PT Nusantara sebesar 7 miliar dan PT Andalas 2 miliar. Total kredit jurnal eliminasi di debit 1 miliar 200 juta, di kredit 1 miliar 200 juta. Total kredit konsolidasian yaitu 7 miliar 800 juta. Gambar 4.2 laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian
per 1 Januari 2015. Aset kas dan setara kas 700 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta, akumulasi penyusutan 600 juta, 2.740 juta, merek dagang 400 juta, goodwill 100 juta, total aset 7.800 juta, liabilitas utang usaha 1.300 juta, utang obligasi 2 miliar, kemudian ekuitas saham biasa 3 miliar, saldo laba 1.500.000 juta, jadi total liabilitas dan ekuitas 7.800.000 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Tabel 4.4 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015 bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat. Perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. 31 Desember 2015, kas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta. Kemudian tabel 4.4, neraca saldo per 31 Desember 2015. Akun kas dan setara kas 500, PT Nusantara debit 500 juta, PT Andalas debit 600 juta, piutang usaha PT Nusantara 800 juta, PT Andalas debit 375 juta, persediaan PT Nusantara 650 juta, PT Andalas 400 juta, debit 400 juta. Tanah PT Nusantara 1.500.000 juta, PT Andalas debit 500 juta. Bangunan dan peralatan PT Nusantara debit 3 miliar, PT Andalas debit 400 juta. Merek dagang PT Nusantara debit 400 juta, PT Andalas debit 0. Investasi pada PT Andalas, PT Nusantara debit 1.605 juta, PT Andalas debit 0 juga. Akumulasi penyusutan PT Nusantara 750 juta, PT Andalas kredit 125 juta. Kemudian selanjutnya akumulasi amortisasi PT Nusantara kredit 50 juta, PT Andalas tidak ada. Dan utang usaha PT Nusantara 1.200.000 juta, PT Andalas kredit 300 juta. Utang obligasi PT Nusantara kredit 1.500.000 juta, PT Andalas kredit 500 juta. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta kredit. Saldo laba PT Nusantara kredit 1.500.000 juta, kredit PT Andalas kredit 400 juta. Kemudian penjualan PT Nusantara kredit 4.800.000 juta, PT Andalas kredit 875 juta. Penghasilan dari anak usaha PT Usaha kredit 155 juta, kredit 0. Kemudian beban pokok penjualan PT Nusantara debit 3 miliar, PT Andalas 550 juta. Kemudian beban operasi PT Nusantara debit 900 juta, PT Andalas 100 juta. Kemudian beban penyusutan PT Nusantara debit 250 juta, PT Andalas 25 juta. Kemudian
beban amortisasi debit 50 juta, PT Andalas 0. Dividen PT Nusantara debit 300 juta, PT Andalas debit 50 juta. Totalnya debit PT Nusantara 12.955 juta, kreditnya juga sama. Kemudian debit PT Andalas debitnya 3 miliar, kreditnya juga sama. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 200 juta, bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta, kemudian investasi pada PT Andalas debit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas kredit 5 juta. Jurnal 13 digunakan untuk menyesuaikan menghasilkan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Sedangkan jurnal 14 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta dalam kurung 60 juta per 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.5 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas berwujud modal saham, saldo, laba, serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.5. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3, untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah 15E. Bagian laba atas PT Andalas debit 155 juta, dividen diumumkan kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas kredit 105 juta. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. 16E. Mengeliminasikan saldo awal investasi. Saham biasa PT Andalas debit 800 juta, kemudian saldo laba debit 400 juta, diferensial debit 300 juta, investasi pada PT Andalas kredit 1.500.000 juta. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 16E. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk
mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. 17E mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Beban pokok penjualan debit 50 juta, tanah debit 210 juta, goodwill debit 100 juta, bangunan dan peralatan kredit 60 juta, diferensial kredit 300 juta. Khusus untuk persediaan aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah Jurnal 18E, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan debit 5 juta, beban penyusutan kredit 5 juta. Selanjutnya tabel 4.6 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.6 kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Penjualan neraca 1 PT Nusantara 4.800.000.000, kemudian PT Andalas 875 juta, konsolidasian 5.675.000.000, kemudian penghasilan dari anak usaha PT Nusantara 155 juta, PT Andalas 0. Jurnal eliminasi debit 15E 155 juta, kemudian total kredit 4.955 juta, PT Andalas 875 juta, konsolidasiannya 5.675 juta. Kemudian dari beban-beban, total debitnya PT Nusantara sebesar 4.200.000.000, PT Andalas 675 juta, konsolidasian 4.920.000.000. Saldo laba akhir 1.955.000.000, PT Andalas 550 juta. Jurnal eliminasinya debit 605 juta, kredit 55 juta, konsolidasian 1.955 juta. Total aset PT Nusantara 7.655 juta, PT Andalas 2.150 juta, konsolidasian 8.455 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara 7.655 juta, PT Andalas 2.150 juta. Jurnal eliminasi 2.020 juta, kreditnya juga sama, konsolidasiannya sama seperti dia. Total aset yaitu 8.455 juta.
Selanjutnya laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kerja konsolidasian pada tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta. Adapun penghitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta, laba rugi konsolidasian 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015, saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 1.500 juta, laba bersih PT Nusantara 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial 50 juta. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara 300 juta. Laba rugi konsolidasian 1.955 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.5 tampak laporan dan entitas anak PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Aset kas dan setara kas 1.100 juta, piutang usaha 1.175 juta, persediaan 1.050 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta, akumulasi penyusutan dikurangi 800 juta jadi 2.470 juta, merek dagang 400 juta, akumulasi amortisasi dikurangi 50 juta jadi 350 juta, goodwill 100 juta, total aset 8.455 juta. Kemudian liabilitas, utang usaha 1.500 juta, utang obligasi 2 miliar, ekuitas saham biasa 3 miliar, saldo laba 1.955 juta, total liabilitas dan ekuitas 8.455 juta. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi pada nilai tercatatnya. Karena pengakuisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 2022 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial yang dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai impairment setiap periode pelaporan.
Tabel 4.7 neraca saldo per 31 Desember 2016 PT Nusantara sebesar 14.980 juta dan PT Andalas sebesar 3.300 juta. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.7, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Kemudian 1. Jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kita lihat soalnya. PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta. Jadi 250 juta dikali dengan kepemilikan 100%. Maka jurnalnya investasi pada PT Andalas pada pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. 2. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Membagikan dividen sebesar 100 juta. Jadi 100 juta dikali 100% kepemilikan. Maka jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. 3. Jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Cara menghitungnya, pertama kita lihat selisih atau diferensialnya, kemudian kita selisihkan dengan bangunan dan peralatan nilai wajarnya dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 pada tabel 4.2. Jadi 300 juta dikurangi dengan 240 juta, hasilnya 60 juta. Nah, 60 juta tersebut kita dibagi menjadi 12 bulan atau 1 tahun. Jadi 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. 5 juta kita kalikan dengan 100% kepemilikan, maka jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. 4. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 25 juta dikali 100%, maka jurnalnya bagian laba dari PT Andalas atas investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Nah, untuk jurnal dividen ini bisa kita lihat di jurnal pada perhitungan sebelumnya. Tabel 4.8 Perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Rumusnya investasi ditambah non pengendali itu sama dengan diferensial dari modal saham ditambah saldo laba, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill. Jadi saldo laba 1 Januari 2016 rasio 100:0 karena 100% kepemilikan. Investasi 1.605.000.000 non pengendali 0 sama dengan
Modal saham sebesar 800 juta itu dari jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan pada halaman 109. Saldo laba sebesar 550 juta itu dari neraca saldo tahun 2016. Kemudian tanah sama dari halaman 109. Bangunan dari halaman 109 sebesar minus 60 juta. Akumulasi penyusutan bangunan dari jurnal amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan goodwill sebesar 100 juta dari halaman 109 juga. Laba bersih rasionya 100:0, investasi sebesar 250 juta itu dari jurnal pengakuan penghasilan dari PT Andalas, saldo laba 250 juta. Kemudian dividen sebesar minus 100 juta itu dari jurnal penerimaan dividen dari PT Andalas. Kemudian saldo labanya minus 100 juta. Penyusutan sebesar minus 20. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah 1. Jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Debitnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta itu dari neraca saldo tahun 2016 pada tabel 4.7 kolom PT Nusantara bagian penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Dividen diumumkan dari perhitungan kepemilikan PT Nusantara tabel 4.8 sebesar 100 juta. Dan investasi pada PT Andalas itu dari 230 juta bagian laba dikurangi dengan dividen diumumkan 100 juta, maka investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. 2. Jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Debitnya saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dari tabel 4.8. Saldo laba sebesar 550 juta dari tabel 4.8. Diferensialnya sebesar 255 juta juga dari tabel 4.8, yaitu penjumlahan antara tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill, jadi 255 juta. Dan kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Ketiga, jurnal untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Debitnya tanah sebesar 210 juta dari tabel 4.8, goodwill 100 juta dari tabel 4.8, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan dari tabel 4.8 sebesar 5 juta. Kreditnya bangunan dan peralatan dari tabel 4.8 sebesar 60 juta. Dan diferensial dari tabel 4.8 juga sebesar 255 juta. 4. Jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan nominalnya 5 juta itu dari tabel 4.8. Pada kredit beban penyusutan sebesar 5 juta karena akumulasi tersebut menjadi beban. Kemudian 5. Jurnal pengakuan penurunan nilai goodwill. Debit kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta
Itu dari tabel 4.8 kita lihat goodwill sebesar 100 juta dan penyesuaiannya itu minus 25 juta, jadi turun sebesar 25 juta. Maka kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada kredit goodwill sebesar 25 juta. Tabel 4.9 kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Kolom neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas itu dari neraca saldo tahun 2016. Maka total kredit penjualan ditambah penghasilan, total debit seluruh penjualan dari beban, laba rugi bersih itu dari total kredit dikurangi dengan total debit, saldo laba akhir itu dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Untuk total aset itu dari penjumlahan seluruh aset lancar maupun aset tetap. Total liabilitas dan ekuitas itu dari total utang, saham, dan saldo laba. Maka totalnya PT Nusantara sebesar 8 miliar 230 juta dan PT Andala sebesar 2 miliar 300 juta. Untuk kolom eliminasi itu dari seluruh jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya jurnal eliminasi untuk dividen. Dividen kan jurnal eliminasinya dikredit sebesar 100 juta. Maka neraca saldo PT Nusantara sebesar 400 juta, PT Andala sebesar 100 juta dikurangi dengan jurnal eliminasi dividen pada kredit 100 juta, hasilnya 400 juta konsolidasian. Kemudian contoh lagi bangunan dan peralatan. Neraca saldonya 3 miliar. PT Andalas neraca saldonya 400 juta. Jurnal eliminasinya kredit sebesar 60 juta. Maka 3 miliar ditambah 400 juta dikurangi 60 juta. Jadi konsolidasiannya 3 miliar 340 juta. Contoh lagi saham biasa. Saham biasa neracanya sebesar 3 miliar. Untuk PT Nusantara, PT Andala sebesar 800 juta. Di debit jurnal eliminasinya saham biasa itu 800 juta. Maka 3 miliar ditambah 800 juta dikurangi 800 juta hasilnya 3 miliar. Jadi jurnal eliminasi debitnya 2 miliar 225 juta, kreditnya juga harus sama. Konsolidasiannya jumlahnya 9 miliar 80 juta. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai entitas induk. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Nilai investasinya sebesar 1 miliar 200 juta.
Nilai bukunya 800 juta, saldo laba 400 juta. Jadi total nilai buku sama dengan 800 juta ditambah 400 juta, totalnya 1.200.000.000 juta. Porsi kepemilikannya 75%. Maka 1.200.000.000 juta dikali 75%, jadi nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta. Jadi perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku adalah 1.200.000.000 juta dikurangi 900 juta. Hasilnya 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas tanggal 1 Januari 2016. Debit investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta. Itu dari soal PT Nusantara membeli saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 juta. Kreditnya kas 1.200.000.000 juta. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta itu bisa dilihat dari tabel 4.2 halaman 109. Saldo laba sebesar 400 juta dari tabel halaman 109. Kemudian diferensial sebesar 300 juta itu dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta itu dari pada saat akuisisi diketahui bahwa nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 300 juta. Gambar 4.6. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, kepemilikan sebagian. Nah, pada bagian ini untuk nominalnya bisa kita lihat di tabel 4.2 halaman 111. Jadi, PT Nusantara dan anak perusahaan laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Untuk total aset itu diperoleh dari penjumlahan seluruh aset lancar dan aset tetap. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas itu dari total liabilitas berupa utang dan kepentingan non pengendali. Untuk ekuitasnya itu dari saham biasa dan saldo laba. Untuk saldo laba itu dari jurnal atau perhitungan saldo laba yang telah tadi kita kerjakan. Nah, total aset dan liabilitas dan ekuitas itu sebesar 7.800.000.000 juta. Aset dan liabilitas dan ekuitas itu harus balance atau sama. Konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Tabel berikutnya akan menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan yaitu PT Andalas sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas adalah 50 juta diperoleh dari PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta dikali 75% kepemilikan PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jadi 31 Desember 2016 kas sebesar 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000.
Tabel 4.10 neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengelolaan diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi di atas. Pada jurnal eliminasi ini mengidentifikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperlakukan dengan alat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta rupiah, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta rupiah, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta rupiah. Sehingga jurnal eliminasi SIP yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 50.000, tanah sebesar 210 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi. Maka, saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas tepat untuk laporan keuangan tersendirinya, tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitungkan beban pokok penjualan konsolidasi. Selanjutnya, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan pengurangan yang disebabkan oleh pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan sehingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah. Penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan yakni 12 tahun, maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 5 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel ini terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasi bahwa laba bersih konsolidasi PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 705 juta rupiah, sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan anak perusahaan sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah.
dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta rupiah, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah. Hasilnya, laba rugi konsolidasi sebesar 705 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per tanggal 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500 juta rupiah. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah, dikurangi bagian laba atas PT Andalas 105 juta rupiah, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta rupiah. Laba rugi konsolidasian sebesar 1.905 juta rupiah. Selanjutnya, tampak laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian sebelumnya. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi biaya. Transaksi yang terkait pada proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, menggunakan instrumen utang atau ekuitas. PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.550 juta rupiah. Beban pengakuisisian sebesar 150 juta rupiah. Kas 200 juta rupiah. Modal saham 1 miliar rupiah. Premium saham sebesar 500 juta rupiah. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550 juta rupiah, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi. Sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai ekuitas yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.